Oke, itu tadi memang terlihat keren, sangat keren. Kalau orang bilang mah keren, di foto keren, buat pansos oke. Tapi di video kali ini Pak Ustadz akan membuat kalian para Willy mania, terutama untuk bertobat. Kenapa kalian harus stop Willy? Kenapa? Check this out. Kenikmatan dalam menaiki motor ya. Salah satunya adalah Willy. Selain kenikmatan yang lain seperti speeding, kemudian cornering, Willy adalah salah satu hal yang bisa dilakukan di motor yang sangat menyenangkan, karena hal ini kemungkinan besar hanya bisa dilakukan pada motor, sedangkan pada hal lain seperti di mobil atau di hobi sepeda itu sangat susah untuk dilakukan. Apalagi kecuali kamu punya mobil Dodge Viper kayak punya Dominic Toretto. Oke, efek buruk pertama dari Willy adalah cepat ganti namanya gear ataupun rantai, karena hentakan pada saat pertama kali melakukan Willy itu dia akan cepat sekali menggerus namanya gear ya, baik depan maupun belakang. Nah, ini saya akan contohkan adalah gear yang terjadi ketika kalian sering melakukan Willy. Bentuknya akan seperti ini ya. Dia tidak sempurna dalam artian tidak align. Dia itu ada cekungan di bagian ini. Kita bandingkan ke gear yang masih sehat. Nah, ini seperti ini. Jadi ini ada hilang cekungan pada bagian ini, itu ada hilang cekungan. Nah, itu efek yang paling ringan. Rantai mulur nanti menimbulkan suara krosak-krosak, itu yang paling ringan. Nah, yang berat kedua, seal shock itu akan sangat gampang sekali bocor ya. Itu terjadi karena hentakan ketika motor itu turun setelah proses Willy. Jadi naik kemudian turun blek. Nah, itu dia akan menghentak seperti ini, sehingga ring pada bagian seal shock itu dia akan terjadi pressing dan melebar, yang akan kemudian menyebabkan si seal shock itu bocor. Pada bearing roda akan gampang kocak karena hentakan tadi, sama juga karena hentakan ya. Nah, yang kemudian selain bearing dari roda adalah komstir. Pada bagian komstir itu juga akan cepat sekali mengalami pergantian, karena yaitu tadi hentakan itu tidak bisa terelakkan, sehingga komstir akan cepat sekali kocak ya, seperti itu. Oke, kerusakan pada namanya betul sekali. Jadi ronsel itu pasti akan sangat cepat aus atau rusak ya. Ronsel ini akan sangat cepat rusak, pasti akan sangat cepat rusak. Kenapa? Karena kita tahu untuk motor-motor kecil di bawah 1000 cc, bahkan untuk 600 sekalipun, itu sangat susah untuk namanya power Willy. Jadi harus ada perlakuan yang namanya itu adalah menghantam si kopling, atau kita harus ada sedikit sentuhan pada kopling supaya motor itu dia mau naik. Jadi harus ada hentakan dek, itu baru si motor mau naik. Nah, selain ronsel yang akan berakibat dia kocak, efek yang masih berhubungan dengan kopling juga adalah tutup kopling atau cover dari kopling atau rumah koplingnya. Itu rumah kopling yang kaki 4, kaki 5 dan tutupnya ya. Yang ini kemudian ini punyanya R25. Itu akan kemakan. Di bagian pinggirnya itu dia akan semakin tipis, semakin gampang termakan. Di sini juga bagian ini akan gampang termakan. Kedua adalah kampas kopling dan platnya. Jadi kampas dan plat ini itu
akan sangat gampang sekali termakan juga. Yang biasa terkena pertama adalah ini, kemudian gosong ya, dia gosong, mulai lemah, tapi ownernya tidak aware karena apa? Motor masih jalan. Yang kemudian yang kepanggang adalah si plat geseknya ini ya, seperti itu. Oke. Nah, oke, saya akan berikan sedikit ilustrasi kenapa kok wheelie itu bisa merusak mesin ya. Ini saya contohkan pada mesin yang masih dicopot, yaitu mesin R25. Nah, disimak baik-baik ya. Oke, jadi ini menggambarkan kondisi mesin ketika dia pada posisi normal. Jadi di ban depan maupun belakang itu menyentuh tanah adalah posisinya seperti ini ya. Nah, seperti yang bisa kita lihat, oil pan itu posisinya ada di bawah. Yaitu di sini itu adalah isi dari oli di sini. Nah, ketika wheelie terjadi, itu dia akan seperti ini. Mesin akan naik sampai seperti ini ya. Nah, pas posisi mesin seperti ini, pas pada saat prosesi wheelie dan berlangsung lama, oli yang harusnya ada di oil pan seperti ini, itu dia akan berpindah pada bagian belakang di sini. Ya, jadi olinya itu akan geser ke sini. Nah, ini kalau dilakukan secara terus-menerus dan berlangsung berkali-kali, maka kemungkinan besar pompa oli pada bagian mesin itu tidak mampu mengambil oli yang pada pada oil pan-nya, sehingga nanti dia akan merusak bagian-bagian pada dalaman mesin. Nah, biasanya kalau untuk motor-motor seperti ini, korban pertamanya itu adalah pada bagian metal ya, metal jalan atau metal krukas. Jadi setang piston itu yang kena adalah begitu ya. Nah, oke, saya akan jelaskan lebih mudah dipahami dari sebuah contoh ya. Nah, oke, ini saya jelaskan, ini adalah diibaratkan ini adalah oil pan. Ya, ini oil pan sama seperti yang ada di sini ya, oil pan. Nah, ini cairannya adalah oli. Kemudian ini adalah pipa pada pompa oli. Jadi kalau di dalam motor-motor yang oil pan-nya memiliki oil pan, dia itu ada semacam pipa, dia untuk menyedot oli ke atasnya. Ibaratnya seperti ini adalah posisi normal. Oli itu dia itu akan tersedot melalui pipa di sini, kemudian dia akan dikembalikan ke dalam oil pan melalui sisi-sisi bawah. Nah, ketika terjadi wheelie, itu yang terjadi apa? Ya, oli akan seperti ini. Nah, ketika tidak ada oli yang disedot, maka yang terjadi apa? Kalian bisa bayangkan sendiri. Pasti motor tidak ada oli yang disedot, maka yang terjadi adalah akan terjadi banyak sekali hal. Nah, ini adalah efek negatif dari wheelie yang paling menyeramkan adalah seperti ini ya, untuk diperhatikan. Oke? Wheelies are not good for your motorcycle. Unless it's a WR. Unless you have an oil diverter, which they... If you have a motorcycle that has a separate oil tank from the engine cases, then you can get away with it a little bit more. But motorcycles are not really designed. They're not really designed to run like this for long periods of time, you know? Even if you're as smooth as can be and have perfect technique and can ride wheelies for miles, it is possible that cruising with the front wheel 4 feet off the ground could damage your engine due to oil starvation. Oke, dan yang paling ultimate yang akan terjadi, hancurnya motor kalau sampai wheelie itu gagal dan terjadi hal-hal yang seperti ini ya. Nah, ini bisa kita lihat beberapa contoh yang sebenarnya saya rasa banyak kalian temui di dunia nyata. Jadi Pak Ustadz ingin curhat sedikit tentang bahaya dari wheelie ini ya, wheelie yang ultimate ini. Jadi dulu Pak Ustadz punya seorang sahabat, dia itu sangat suka namanya wheelie, dan teman atau sahabat Pak Ustadz ini meninggal karena wheelie. Di situ Pak Ustadz sangat merasa sedih dan sedikit merasa bersalah. Sebenarnya cukup merasa bersalah karena
sahabat Pak Ustadz ini melakukan wheelie itu pokoknya hobi sekali wheelie itu ketika dia setelah membeli ECU racing dari Pak Ustadz. Nah, ECU itu sendiri adalah ECU bekas dari motor Pak Ustadz yang udah disetting cuma untuk power di atas, dan sahabat Pak Ustadz ini menggunakan gear yang lebih besar, dimana seperti yang kita tahu untuk motor 250 cc itu memang sangat sulit untuk wheelie di RPM bawah, tapi di set di RPM atas power keluar, ditransfer dan dikonversi dengan gear yang lebih besar yang mengakibatkan wheelie-nya itu sangat mudah. Dan kabar sedihnya teman Pak Ustadz meninggal karena hal tersebut. Ini sedikit curhat aja ya. So, saran Pak Ustadz buat kalian yang masih sayang kepada motor kalian, bertobatlah kalian para wheelie maniak, para wheelier, supaya kalian tetap bisa mempunyai motor yang sehat tanpa mengalami kerusakan ya. Karena memang seperti yang baru saja saya kasih tahu, beberapa komponen motor pada mesin itu akan cepat rusak ya, dan itu akan membuat kerugian baik di dompet kalian dan psikologis kalian. Oke, sampai jumpa di video Pak Ustadz selanjutnya. Stay young, ride fast.